Pastor Elroy. Hari ini kita akan belajar 3 poin penting dalam morning devotion ini. Bagaimana membangun fondasi keluarga yang kuat. Kita mulai dengan sebuah pendahuluan yang sederhana. Dalam masyarakat saat ini, konsep keluarga seringkali diserang. Keluarga seringkali dianggap sebagai sebuah penghalang untuk kebebasan individual, pribadi, personal dalam keluarga. Nah, namun sebagai orang Kristen kita tahu bahwa keluarga adalah bagian yang paling penting. Kita tahu bahwa institusi pertama yang Allah ciptakan adalah keluarga. Bukan gereja, tapi institusi pertama yang Allah ciptakan di muka bumi adalah keluarga. Kita tahu juga bahwa keluarga adalah bagian yang penting dari rancangan Allah bagi seluruh kehidupan kita. Keluarga adalah tempat di mana kasih, dukungan, dan pemuridan, penerimaan, pengampunan seharusnya bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran yang singkat ini, kita akan mengeksplorasi 3 prinsip yang paling utama yang dapat menolong kita untuk membangun fondasi keluarga yang kuat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak untuk dapat melihat peran keluarga itu dengan baik. Nah, keluarga adalah menjadi benteng terakhir dari peradaban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama, kasih dan hormat. Ayat di dalam Efesus 5 ayat 33 firman Tuhan berkata, akan tetapi hendaklah suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan hendaklah istri juga demikian menaruh hormat kepada suaminya atau menghormati suaminya. Fondasi keluarga yang kuat dimulai dengan kasih dan rasa hormat di antara pasangan. Para suami dipanggil untuk mengasihi istri mereka dengan penuh pengorbanan, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Para istri dipanggil juga untuk menghormati suami mereka, mengakui peran yang diberikan Tuhan sebagai kepala keluarga. Ketika kasih dan rasa hormat hadir, maka akan tercipta suasana yang harmonis dan persatuan di dalam keluarga. Hal lainnya adalah kita dapat melihat bahwa para pemimpin-pemimpin yang besar, yang berhasil dan membawa dampak dalam masyarakat, kesaksian hidup mereka bahwa mereka bertumbuh dalam keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan, yang orang tuanya punya nilai dan value prinsip. Tetapi ada juga pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin yang terkenal bukan karena sifat karakter mereka, tapi karena kediktatoran mereka, kejahatan mereka. Contoh Hitler, Benito Mussolini, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat bahwa mereka bertumbuh dalam keluarga yang berantakan. Nah, poin yang kedua adalah tanggung jawab orang tua. Kita dapat membaca dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh dan membimbing anak-anak mereka di jalan Tuhan. Alkitab mendorong orang tua untuk mengajar anak-anak mereka tentang kebenaran Tuhan dan memberikan contoh gaya hidup yang saleh, dengan menginvestasikan waktu dan usaha dalam perkembangan rohani anak-anak mereka. Orang tua mereka dapat membangun fondasi yang kuat bagi keluarga mereka yang akan berdampak pada generasi mendatang. Nah, ini yang penting sekali karena hari ini kita melihat ada sebuah istilah yang disebut generasi strawberry. Nah, generasi yang memang cerdas pada masanya, dibantu dengan penggunaan teknologi, tetapi kemudian rapuh sekali. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan bahkan mulai dari anak-anak kelas 5 SD sampai SMA. Kita dapat melihat betapa rusaknya generasi ini jika peran orang tua tidak mengajar dan mendidik mereka. Mari sahabat, kita lihat poin yang ketiga dalam morning devotion yang singkat ini. Persatuan dan pengampunan. Ada sebuah lagu yang baik sekali dari seorang yang bernama Michael Bublé dengan seorang arranger yang luar biasa. Mereka menyanyikan lagu ini dan menjadi terkenal, yaitu David Foster. Lagunya berjudul Home. Tidak ada tempat, there's no good place. Tidak ada tempat yang lebih hebat daripada rumah keluarga. Karena di situ
salah satu tempat di mana kita menerima penerimaan, acceptance, dan pengampunan, kasih tanpa syarat. Itulah sebabnya poin ketiga ini, hendaklah kamu saling mengampuni, dan jika seorang terhadap yang lain ada keluhan, ampunilah dia. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah juga kamu harus mengampuni. Tidak ada keluarga yang sempurna. There's no family perfectness. Dan konflik pasti akan muncul. Namun penting untuk memprioritaskan persatuan dan pengampunan dalam keluarga. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya bersabar satu sama lain dan mengelurkan pengampunan sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dengan mempraktekkan pengampunan dan mengupayakan rekonsiliasi, kita dapat membina lingkungan yang penuh kasih, anugerah, dan pemulihan dalam keluarga kita. Kesimpulannya adalah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, membangun fondasi keluarga yang kuat membutuhkan usaha yang disengaja dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Dengan memupuk kasih dan rasa hormat, memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, serta mendorong persatuan dan pengampunan, kita dapat menciptakan sebuah keluarga yang berkembang dan menghormati Tuhan. Marilah kita menjadikan prioritas untuk membangun keluarga kita di atas fondasi yang kokoh dari firman Tuhan. Ada sebuah lagu Kidung Jemaat, yaitu Yesus adalah tamu yang tetap dalam hidup ini, dalam keluarga kita. Jadi biarkanlah Yesus terus hadir, mewarnai bahkan mendasari keluarga kita, dengan mengandalkan tuntunannya dan kasih karunia-Nya di setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran, menolong dan memberkati kita di dalam morning devotion yang singkat ini, Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan. Tuhan memberkati setiap pendengar, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati rumah tangga dan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Sampai berjumpa pada program yang berikutnya. Haleluya. Amin.